Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah dalam kesempatan ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita yang agung, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki hari keempat di bulan suci Ramadan ini, yang mana banyak sekali keutamaan-keutamaan kebaikan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Sungguh rugi jika kita menyia-nyiakan fadilah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk selalu beribadah kepadanya. Perintah ini mengandung maksud bahwa ibadah merupakan sarana bagi umat manusia untuk bisa dekat dengan Sang Pencipta. Di zaman sekarang, banyak sekali orang yang merasa dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan enggan untuk memenuhi panggilannya, yakni menunaikan sholat. Karena sholat sudah jelas termasuk rukun Islam yang harus ditunaikan kewajibannya. Sholat merupakan sarana untuk berinteraksi antara makhluk dengan Sang Khalik. Ketika sholat, tidak ada sekat yang membatasi seorang untuk bertemu, berdialog, dan mengungkapkan segenap perasaannya kepada Zat yang Maha Suci. Tidak perlu perantara atau status yang tinggi untuk bertemu dengannya, walaupun ia seorang pendosa besar sekalipun, atau rakyat jelata, atau juga orang miskin, Allah akan tetap menerima kehadiran sang hamba dalam sholatnya. Disinilah sholat dimaknai sebagai bentuk komunikasi yang intens dan dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala akan selalu dekat dengan hambanya. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat, bahkan jauh lebih dekat dari urat nadi kita sekalipun. Dalam sholat ada rahasia yang Allah sampaikan kepada hambanya, bahkan bukan sekedar ibadah yang ditunaikan, akan tetapi ada janji Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa-doa yang disampaikan hambanya. Karena sholat itu menurut bahasa ialah doa. As-salatu fi lugati ad-du'a. Kenapa disebut dengan doa? Karena semua bacaan dalam sholat itu isinya isyarat yang merujuk pada doa. Dari mulai takbiratul ihram, ya, atau takbir, itu di situ sudah ada doa. Baca iftitah itu juga sudah termasuk dengan doa. Bahkan baca surat Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah pun itu di dalamnya semuanya adalah doa. Yang disampaikan itu adalah semuanya isinya doa. Pada saat membaca Al-Fatihah, misalnya terungkap sebuah dialog, ya, penuh makna dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana artinya, hambaku berkata, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan Allah pun langsung menjawab, hambaku telah memujiku. Lalu seorang hamba pun berkata, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah pun langsung menjawab, hambaku telah menyanjungku. Lalu hambaku berkata lagi, Raja yang menguasai hari pembalasan. Dan aku pun menjawab, kata Allah Subhanahu wa taala,
hambaku telah memuliakanku. Lalu hambaku berkata, hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Dan Allah pun langsung menjawab, ini antara aku dan hambaku, setengah-tengah, dan hambaku berhak atas apa yang ia minta. Lalu hambaku berkata, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang mereka engkau murkai, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Lalu Allah pun langsung menjawab, itu semua untuk hambaku, dan hambaku berhak atas apa yang ia minta. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud At-Tirmizi. Itulah sebabnya dalam prosesi sholat, baik sebelum, ketika, dan sudah sholat, kita dituntut untuk mengondisikan diri agar kita bisa menjalani hubungan yang intens dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholat itu telah ditunaikan ya sejak zaman dahulu, sebelum zaman Nabi kita, ya sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, sholat itu sudah ditunaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, ya, itu mengisahkan kisahnya Nabi Zakaria. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ya. Yang mana artinya kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia berdiri melakukan sholat di mihrab. Nah, jadi Nabi Zakaria ya, berdoa dan masih keadaan berdiri dalam sholatnya, Allah telah mengabulkan doa yang beliau sampaikan, yakni doa yang beliau sampaikan yaitu ingin mendapatkan keturunan. Ini sebagai bukti bahwa kekuatan doa dalam sholat itu menunjukkan interaksi sang makhluk dengan sang Khalik. Ingatlah, jika kita punya persoalan, maka mintalah solusinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan sholat. Karena dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Semoga dengan tausiah singkat ini kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah dalam menunaikan sholatnya, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua urusan yang sedang kita lakukan atau sedang kita jalani. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.